Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih sudah hadir pada kuliah perdana untuk mata kuliah dasar survei dan pemetaan tapak. Ya, walaupun ini jadwalnya di bulan Ramadan ya. Di karena di bulan Ramadan maka kita pertemuannya online eh, ataupun daring menggunakan Zoom. Nanti ketika sudah selesai dari bulan Ramadan, kita akan perkuliahannya tatap muka seperti biasa di kelas ya. Baik, di pertemuan pertama ini materinya adalah pengantar dasar survei dan pemetaan tapak terkait dengan kontrak perkuliahan, ya perkenalan mata kuliah lah ya, lalu definisi, urgensi, dan prinsip dasar pengukuran untuk di dasar survei dan pemetaan tapak. Mata kuliah ini bobotnya 3 SKS, eh, sedang lah ya, sedang mata kuliah dengan bobot yang sedang gitu. Lalu tim dosennya ada 4 orang, ada saya sendiri, Faris Arindra Syam, SPMSI, sebagai koordinator tim dosen untuk mata kuliah ini. Lalu ada Bu Rahmadani Fitri, ada Bu Dr. Uri Prihatini, dan Dr. Abdi Sugiarto. Nah, saya sendiri mengampu mata kuliah ini di kelas reguler 2A malam, yaitu di kelas kawan-kawan pada malam hari ini. Setiap hari Senin jam 7 malam sampai jam setengah 9 malam ya. Oke, berikut kontrak perkuliahan ya, ini kontrak perkuliahan kita sudah mengenal bagaimana kontrak perkuliahan di Pancabudi ya sebetulnya. Di perkuliahan saya untuk kode busana atau dress code-nya adalah smart casual, artinya rapih dan sopan gitu aja lah ya. Wajib menggunakan sepatu menyesuaikan antara pertemuan kelas dan lapangan. Kenapa saya sebutkan ini menyesuaikan antara pertemuan kelas dan lapangan? Karena kita kemungkinan ada di kelas, kemungkinan nanti ada pertemuan yang di lapangan. Artinya eh, mencoba menggunakan alat dan sebagainya. Tuh. Untuk kehadiran minimal 70% untuk pertemuan perkuliahan. Ini sebetulnya tidak tertulis kalau di peraturan Unpad ya, karena yang tidak hadir pun bisa mengikuti UTS dan UAS gitu ya. Tapi saya coba himbau untuk minimal 70% dari 14 kali pertemuan perkuliahan itu teman-teman hadir gitu ya. Karena terkait dengan nantinya kehadiran itu memenuhi 10% dari nilai akhir. Jadi saya selalu mengisi nilai etika yang 10% itu dari nilai kehadiran. Jadi teman-teman hadir saja itu sudah eh, kalau hadir 100% udah memenuhi 10% nilai untuk eh, nilai akhirnya gitu ya. Keterlambatan maksimum 20 menit dari jadwal yang telah ditentukan. Jadi ketika kita 19.00 berarti 19.20 kita akan mulai perkuliahannya, sehingga yang saya toleransi keterlambatan maksimal 20 menit dari jadwal yang sudah ditentukan, maka 19.20 kita mulai gitu ya. Lalu di sini ada bobot penilaian. Selalu seperti ini, bobot penilaian ada etika, tugas, kuis, UTS, dan UAS. Etika 10% biasa dari kehadiran, saya selalu ambil dari situ. Ketika kalian hadirnya 80% gitu ya, berarti hanya memenuhi 80% dari 10% etika, jadi 8% gitu ya yang saya masukkan. Nah, tugas 10%, jadi nanti ada tugas-tugas. Kalau tugasnya 3 gitu ya, yang selama perkuliahan ini saya kasih ada 3 tugas misalnya. Kalau tiga-tiganya diselesaikan, dikumpulkan, maka dapat lagi nilai 10% gitu ya, udah 20%. Lalu kuis, nanti seketika saya akan mencoba untuk ngasih kuis dadakan gitu misalnya ya. Itu dapat nilai lagi 10% dari situ. Lalu untuk UTS, itu 30% nilainya, untuk UAS 40%. Sehingga kalau dijumlahkan semuanya itu adalah 100% untuk penilaian akhir gitu ya.
Nah, untuk penilaian akhirnya, untuk nilai mutu, saya nggak cantumkan di sini ya. Nilai mutu itu untuk nilai A di Pancabudi adalah 80 ke atas. Kalau nggak salah untuk B-nya adalah 65 ke atas. Untuk C-nya start di 55. Di bawah 55 itu D. Ya, ya saya harap teman-teman nggak ada yang dapat di bawah 55 lah ya gitu. Karena ini eh, sebetulnya bukan mata kuliah yang sulit sebetulnya ya. Jadi eh, ikuti saja apa yang di, ditugaskan gitu ya di mata kuliah ini. Lalu ikuti saja perkuliahannya, maka insya Allah teman-teman lulus ya minimal bisa dapat B lah gitu ya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan hidupkan mic-nya ya. Saya akan ngebut saja karena memang perkuliahan di malam hari bulan Ramadan pasti singkat ya. Oke, berikutnya capaian pembelajaran. Jadi mata kuliah ini punya 4 CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi empat-empat ini ketika teman-teman sudah bisa sudah mampu memenuhi dari 4 hal ini, maka teman-teman sudah berhasil melewati mata kuliah ini gitu ya. CPMK satunya adalah atau capaian pembelajaran mata kuliah satu adalah mahasiswa mampu memahami prinsip dasar dan ruang lingkup survei dan pemetaan tapak. Jadi mampu paham gitu ya, mampu paham prinsip dasar gimana sih prinsip-prinsipnya sama ruang lingkup survei dan pemetaan tapak itu seperti apa sih gitu ya. Lalu mahasiswa mampu menggunakan alat survei tapak ya sesuai kebutuhan perancangan. Jadi nanti akan saya jelaskan di dalam perkuliahan inilah ya. Dari perkuliahan sampai 16 kali pertemuan ke depan itu ada nanti kita mengenal alat, cara pakai alatnya, lalu cara mengukur menggunakan alat tersebut. Nah, itu nanti ada pertemuan-pertemuannya. Lalu ada CPM ketiganya adalah mahasiswa mampu mengimplementasikan metode survei tapak sesuai kebutuhan perancangan. Lalu yang keempat adalah mahasiswa mampu membuat gambar hasil survei. Unstable connectionnya, oke. Mahasiswa mampu membuat gambar hasil survei tapak sesuai kebutuhan perancangan. Jadi kita memahami dasar dulu, ruang lingkup survei seperti apa, lalu kita berkenalan dengan alat-alatnya, bagaimana cara memakai alatnya, lalu kita mencoba untuk mengukur, melaksanakan metode survei sebagaimana kebutuhan perancangan, lalu kita tuangkan hasil surveinya ke dalam gambar, menjadi gambar hasil survei, maka itu sudah mencakup keseluruhan dari mata kuliah ini gitu ya. Ketika teman-teman mampu semua dan baik menyelesaikan itu semua, maka ya kemungkinan nilainya A gitu ya. Jadi bukan mata kuliah yang sulit ya sebetulnya. Cuman ya dilalui dengan sabar mata kuliahnya. Baik, tujuan pembelajarannya untuk pertemuan kali ini adalah mahasiswa mampu memahami prinsip dasar dan ruang lingkup survei dan pemetaan tapak. Nah, eh, bagaimana teman-teman bisa memahami peran survei? Yaitu survei adalah sebagai mata bagi perencana dan arsitek untuk melihat kondisi tapak secara objektif dan akurat. Jadi dengan melakukan survei gitu ya, survei ataupun apa istilahnya ya, survei itu kita observasi lapangan gitu ya. Itu adalah sebagai cara kita sebagai perencana ataupun arsitek untuk melihat kondisi tapak secara objektif. Jadi bagaimana apa yang ada di lahan gitu, ada di tapak, kita rekam, itu kita survei apa saja yang ada di situ gitu ya. Lalu itulah datanya itu berguna untuk kita tahu kondisi tapak secara objektif dan akurat. Nah, kita perlu memahami prinsip dan kerangka utama dalam pengukuran sehingga
kita menghindari kesalahan-kesalahan dalam pengukuran. Jadi kita harus mengerti ketika kita mau mengetahui, oke sorry sinyalnya agak hilang tadi, share screen lagi. Nah baik, eh ya kita harus memahami prinsip kerangka. Jadi bagaimana survei apa yang harus kita lakukan untuk melakukan pengukuran yang efektif dan efisien gitu ya. Lalu metode dan alat apa yang kita perlu gunakan dalam mengukur. Ya, itu ruang lingkup survei pemetaan ya. Apa itu survei dan pemetaan? Survei itu adalah ilmu dan seni untuk menentukan posisi relatif titik-titik di atas atau di bawah permukaan bumi dengan menggunakan pengukuran jarak, sudut, dan elevasi. Jadi maksudnya survei adalah kita bagaimana kita bisa merekam atau mendata gitu ya seluruh apa yang ada di atas permukaan tanah tapak kita gitu ya, dan memungkinkan juga kalau kita butuhkan yang ada di bawah tanah di tapak kita gitu. Apa aja, mungkin ada pohon lah, mungkin ada eh, saluran saluran drainase gitu misalnya, ada sungai, mungkin ada danau gitu ya. Itu kita rekam gitu kan, kita ukur dengan pengukuran jarak, sudut, dan elevasi. Sudut busur gitu ya, elevasi itu adalah ketinggian, maka itu disebut dengan survei. Jadi ketika kita ke lapangan, kita rekam, kita data semuanya di tapak kita ada apa-apa, letaknya di mana, itu adalah sudah sebuah survei gitu. Lalu apa itu pemetaan atau mapping? Mapping adalah proses untuk memvisualisasikan hasil dari data pengukuran ke dalam bentuk grafis gitu ya. Jadi hasil survei divisualisasikan menjadi sebuah gambar, itu disebut dengan mapping atau pemetaan. Dengan skala tertentu untuk komunikasi desain. Jadi eh, setiap peta yang kita gambarkan, eh, kita harus gunakan skala dan simbol-simbol tertentu yang sudah